Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 29 Mei 2021 dengan judul Kita Harus Mengalahkan Seperti Kristus Mengalahkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, pada saat ini saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi bukanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kita ikuti penjelasannya. Setan melakukan serangan yang lebih kuat kepada Kristus daripada yang akan diberikan ke atas kita. Taruhannya besar. Kalau bukan Kristus, maka dialah yang menang. Jika Kristus bertahan terhadap godaan yang paling dahsyat, dan setan tidak berhasil membawa dia ke dalam dosa, maka ia tahu bahwa ia akan kehilangan kekuatannya, dan akhirnya akan dihukum dengan kehancuran kekal. Oleh sebab itu setan bekerja dengan kekuatan besar untuk menuntun Kristus melakukan tindakan yang salah. Karena dengan begitu ia akan mendapat keuntungan atasnya. Engkau tidak akan pernah digoda dengan cara kejam dan licik seperti yang diterima Juru Selamat kita. Setan berada di jalannya setiap saat. Akankah manusia berpegang pada kuasa ilahi dan dengan ketekunan dan tekad menolak setan? Sebagaimana Kristus telah memberi contoh saat melawan musuh di padang gurun, Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dari kekuatan licik setan jika manusia tidak mengkehendakinya. Manusia harus bekerja dengan menggunakan kekuatan manusianya, ditambah dengan kekuatan ilahi dari Kristus untuk bertahan dan menang. Pendeknya, manusia harus menang sebagaimana Kristus telah menang. Dan kemudian melalui kemenangan yang diperoleh secara istimewa dengan nama Yesus yang penuh kuasa, ia bisa menjadi ahli waris Allah bersama dengan Kristus Yesus. Ini tidak bisa terjadi jika Kristus sendiri yang melakukan kemenangan. Manusia harus melakukan bagiannya. Ia harus menang pada kisahnya sendiri melalui kekuatan dan kasih karunia yang Kristus berikan padanya. Manusia harus menjadi rekan kerja bersama Kristus dalam usaha mengalahkan. Kemudian ia akan mengambil bagian bersama Kristus dalam kemuliaannya. Juru Selamat menang untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana dia bisa menang. Semua godaan setan Kristus hadapi dengan firman Allah. Dengan percaya pada janji Allah, maka ia menerima kekuatan untuk menuruti perintah Allah, dan sang penggoda pun tidak mendapatkan keuntungan. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Setan melakukan serangan yang lebih kuat kepada Kristus daripada yang akan diberikan ke atas kita. Terpujilah nama Tuhan
Oleh karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami, sehingga menolong kami dari setiap penggodaan setan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil, Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan juga kekuatan kesehatan, karena mereka melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah mereka melayani dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Engkau curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga biarlah selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.